peserta upacara Hari Kemerdekaan 17 Agustus sudah mulai berdatangan dan peserta sudah mulai menduduki tempat duduk yang disediakan sesuai dengan kelasnya masing-masing. Ikuti terus DNTV, inspiratif, terpercaya. Pasukan Paskibra dari Mahat Al Zaitun, pelajar santri dari Mahat Al Zaitun, siap-siap memasuki lapangan Palagan Agung, yaitu lapangan di mana dilaksanakan upacara perayaan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Nah, ini yang kita saksikan saat ini adalah santriwan santriwati yang sudah terseleksi untuk hari ini mereka melaksanakan namanya pengibaran bendera. Paskibra Mahat Al Zaitun memasuki lapangan upacara, yaitu lapangan Palagan Agung. Begitu rapi dan tertata para santriwan santriwati yang sedang memasuki lapangan upacara. Yang kita saksikan adalah gladi resiknya Paskibra santriwan santriwati Mahat Al Zaitun yang akan segera dilaksanakan sebentar lagi, mungkin sekitar jam 7 waktu Indonesia Barat. Abang, antum siap? Gua siap. Ya, siap. Bang, siap. 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 Setuju. Siap. Abang, siap. 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 Run. Tiga. Balik ke depan. Bersih. Laksanakan. Laksanakan. Upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 Kamis 17 Agustus 2023 di Mahat Al Zaitun dimulakan. Marilah kita awali dengan berbasmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Seluruh peserta upacara dimohon berdiri. Upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 Hari 17 Agustus 2023. Siap! Laksanakan! Indonesia tanah air, tanah tumpah di sana aku berdiri jadi mandu ibu. Indonesia kebangsaan, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Kita selalu di depan, bangsa rakyatku semuanya, bangsa jiwanya untuk Indonesia Raya.
Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang tercinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Di sanalah aku berdiri untuk sama-sama. Indonesia, tanah Pusaka, tanah kita semua. Marilah kita berdoa, Indonesia bahagia. Syukurlah tanahnya, syukurlah jiwanya, bangsanya, rakyatnya semuanya. Sadarlah artinya, sadarlah buktinya, untuk Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang tercinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanah yang suci, tanah kita yang sakti. Di sanalah aku berdiri, jaga ibu sejati. Indonesia, tanah berseri, tanah yang aku sayang. Marilah kita berjanji, Indonesia tadi. Selamatlah rakyatnya, selamatlah bukannya, pulangnya rakyatnya semuanya. Majulah negerinya, majulah kampungnya, untuk Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang tercinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang tercinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka merupakan salah satu Nah, saat ini sedang ada amanat pemimpin upacara yang dibawakan oleh Ustadz Abdul Halim. Beliau hari ini menggantikan Syekh Al Zaitun yang biasanya hari-hari memimpin kegiatan di Pondok Pesantren Al-Azhar, termasuk hari ini perayaan kemerdekaan yang ke-78. Jadi para santriwan, santriwati, guru-guru, dan para karyawan yang berkumpul hari ini, mereka pada hari ini pertama kalinya mereka tidak dihadiri oleh Syekh Al Zaitun. dan dosa-dosa orang yang menyayangi maupun yang membenci kami. Kabulkan segala doa yang ada. Wallahu ya'lam wa yaqulu walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka, merdeka. Seluruh peserta upacara dimohon berdiri. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara. Hormat.
peserta mengibarkan bendera merah putih. Ya, selesai sudah perayaan dari kemerdekaan 17 Agustus 1945 dengan kembalinya para paskibra. Demikian laporan kami dari Pondok Pesantren Al Zaitun, inspiratif terpercaya. Diberikan oleh 125 penari yang terdiri dari santri Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, dan Madrasah Aliyah. Ondel-ondel. Tari ondel-ondel merupakan kesenian khas Betawi yang dapat digolongkan sebagai kesenian rakyat. Tari ondel-ondel memerankan leluhur atau nenek moyang yang senantiasa menjaga anak cucunya atau penduduk suatu desa, yang secara simbolis diwujudkan dalam bentuk boneka besar dari anyaman bambu dengan berbagai warna. Kita saksikan tari tandang maja dan tari ondel-ondel. Oke, sahabat DNTV, saat ini saya sedang bersama Komandan Upacara pada peringatan 17 Agustus 1945 di Mahat Al Zaitun. Maaf, dengan Mbak siapa? Adik siapa? Alika Nursolihah binti Sarja, Dengan kelas berapa Mbak De Alika? kelas 11. Kelas 11 ya di Al Zaitun. Nah, perasaannya bagaimana tadi De Alika ketika memimpin dan sebagai komandan upacara di peringatan Hari Kemerdekaan tadi di Al Zaitun? Perasaan saya tadi agak sedikit tegang, tapi saya berusaha untuk rileks dan santai agar bisa berjalan dengan lancar. Ya, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah ya. Senang. Karena itu suatu kebanggaan buat saya. Satu hal yang istimewa ya. Terus berapa lama persiapan yang disiapkan oleh Alika sendiri sebelum terjun menjadi komandan upacara di peringatan 17 Agustus kali ini? Latihan saya selama 4 hari. 4 hari ya, 4 hari terus menerus setiap sore, pagi? Pagi dan sore. Oh, tanpa mengganggu pelajaran tentunya. Oh gitu. Terus ada nggak harapan-harapan atau pesan yang akan Alika sampaikan baik kepada guru pembimbing ataupun kepada orang tua yang mungkin insya Allah bisa mendengar apa yang diharapkan? Apa? Silakan. Untuk pembimbing saya, terima kasih yang sudah mengajarkan saya bagaimana cara menjadi pemimpin upacara yang baik dan benar. Semoga penerus saya nanti menjadi lebih baik lagi untuk memimpin acara upacara ini. Oke, untuk orang tua mungkin yang sudah menyekolahkan Alika di Al Zaitun. Untuk orang tua saya, terima kasih sudah mengundang saya pada Al Zaitun. Saya sangat senang sekali sini. Dan terima kasih kepada keluarga saya atas support dan dukungannya untuk selalu terus semangat dan senang untuk menjalani. Oh gitu ya. Oke, selamat ya. Satu lagi Mbak Alika, pertanyaan terakhir. Dari sekian ribu santri yang ada di Al Zaitun, kenapa bisa Mbak Alika ini yang terpilih? Pertama, yang kedua kan perempuan ya. Nah, kenapa? Mungkin ada keistimewaan yang membuat kok bisa Mbak Alika gitu kan? Ya boleh, mungkin Ibu sebagai pembimbingnya silakan. Memang ini baru pertama kali pemimpin komandan upacara perempuan, karena tahun-tahun sebelumnya biasanya laki-laki. Laki-laki. Kemudian di tahun ini diminta kami untuk menyiapkan komandan upacara Nisa perempuan. Jadi dalam waktu yang tinggal 5 hari waktu itu kami harus menyeleksi dan melatih dan menyeleksi yang Nisa. Jadi, kemudian saya memberikan latihan di hari Sabtu, kami memberikan latihan, hari Ahad latihan lagi, kemudian hari Senin itu kami menentukan calon-calonnya. Jadi kami memilih 3. Memilih 3, kemudian hari Senin akan kita cobakan di lapangan. Nah, ketika dicoba di lapangan, ternyata dari 3 inilah
yang suaranya bulat, yang suaranya bagus dan tegas itu adalah Alika. Maka pilihan kami jatuh pada Alika. Oke, makasih ya. Selamat ya. Oh gitu ya. Ada kriteria khusus nggak Bu untuk memilih selain suara yang tadi Ibu sampaikan bulat dan lain? Ya. Ada nggak? Mungkin Kalau, dari karena waktunya mendesak, menjelang. saya lebih fokus pada suara. Dan ketegasan ketika jalan di lapangan. Kalau sebenarnya ada tinggi badan, kesehatan dan sebagainya, tapi karena ini waktunya mendesak dan yang kami siapkan tadinya laki-laki, jadi ya pokoknya yang terpenting suaranya. Oke. Terima kasih. Ternyata keren sekali. Keren ya, luar biasa tadi suaranya begitu luar biasa, keras dan wah. Iya, alhamdulillah. Sukses ya Alika ya, dan sukses juga bagi untuk guru pembimbingnya sudah menjadikan Alisa sukses dalam memimpin peringatan 17 Agustus 1945 yang ke-78. Oke, terima kasih Alika, Ibu atas waktu dan kesempatannya. Itulah wawancara kami dengan Komandan Upacara Peringatan Kemerdekaan 17 Agustus yang ke-78 di Mahat Al Zaitun. Ikuti terus sahabat DNTV, inspiratif, terpercaya. Sahabat DNTV, saat ini saya sedang bersama Ketua Pelaksana Perayaan 17 Agustus 1945 di Mahat Al Zaitun dengan Ustadz Iqbal ya. Betul Pak Ustadz. Pak Ustadz, bagaimana pelaksanaan perayaan kemerdekaan 17 Agustus di Mahat Al Zaitun kali ini? Ya, alhamdulillah pada pelaksanaan hari ini berjalan dengan sukses. Ya, kita mempersiapkan segala sesuatunya dengan seksama, termasuk para paskibra ini berlatih sejak 4 bulan yang lalu. 4 bulan yang lalu. Dan alhamdulillah tadi bisa tampil dengan baik. Oke, yang hadir dalam acara peringatan kemerdekaan ini unsurnya apa saja, Pak Ustadz? Ya, seluruh sivitas Akademika Zaitun, mulai dari santri, kemudian para guru, kemudian para mahasiswa dan dosen, karyawan, serta juga kami mengundang Bapak Ibu wali santri yang wabil khusus yang mereka adalah wali santri dari Paskibra ini. Ada berapa jumlahnya kalau boleh tahu Pak Ustadz? Kurang lebih 1.500 kurang. 1.500. Oke. Mungkin hari ini di perayaan yang ke-78 Indonesia Merdeka ada sesuatu hal yang berbeda. Sebagaimana tadi disampaikan, tidak dihadirinya oleh Syekh Panji Gumilang. Bagaimana perasaan Ustadz sendiri dari pengalaman-pengalaman sebelumnya mengikuti hari kemerdekaan bersama beliau? Ya, alhamdulillah. Syekh Zaitun selalu mengajarkan kepada kami agar seluruh kegiatan tidak boleh ada yang penting. Ya, bagaimanapun kondisi, bagaimanapun situasi, pendidikan harus tetap berjalan. Ya, pendidikan tidak boleh terganggu oleh seluruh permasalahan dan warawiri yang terjadi di dunia. Jadi semua tetap berjalan dengan baik. Kegiatan-kegiatan tidak ada yang terganggu sedikit pun. Ya. Oke. Ada pesan terakhir mungkin yang akan disampaikan baik untuk para peserta maupun para orang-orang yang terlibat pada perayaan kali ini, Pak Ustaz. Ya, pesan dari kami tetap seluruhnya bisa melaksanakan tugas dengan baik. Ya, tetap fokus ya, dan di Al Zaitun tidak terjadi apa-apa.
semuanya berjalan dengan normal dan alhamdulillah pembelajaran berjalan dengan baik. Seluruh santri senang, ya, tidak terjadi apa-apa. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas waktu dan kesempatannya untuk kita berbincang. Oke, itulah wawancara kami dengan Ketua Pelaksana Perayaan Kemerdekaan 1945 yang ke-78 di Al Zaitun. Demikianlah wawancara kami, DNTP Inspiratif Terpercaya. Pak Ustadz, terima kasih. Sukses terus, semangat terus. Ya, wali santri silakan. Pemirsa DNTP, saat ini saya bersama dengan Bapak Sriyoto. Beliau ini adalah salah satu wali santri dari peserta pengibar bendera atau paskibraka. Nah, kita coba berbincang sedikit bagaimana Pak perasaan Bapak saat ini ketika Bapak melihat anaknya, putra apa putri Pak? Putranya bertugas sebagai paskibraka di perayaan kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang ke-78 di Al Zaitun. Ya, terima kasih sekali lagi. Saya nama Sriyoto, orang tua atau wali santri dari Muhammad Fatan Abdul Salam, salah satu pasukan pengibar bendera atau paskibra dalam rangka peringatan 17 Agustus 1945 di kampus Mahat Al Zaitun. Tentunya ini adalah hari yang sangat berbahagia bagi saya, khususnya bagi Ananda yang hari ini terpilih menjadi pasukan paskibra. Ini sangat menggembirakan dan sangat luar biasa sekali tentunya yang diidamkan baik untuk santri ataupun wali santri. Gitu, Pak. Oke. Bentuk dukungan apa yang Bapak berikan kepada Ananda sebagai wali santri, Pak? Ya, ini yang sangat mengejutkan karena anak saya kebetulan sekarang sudah di kelas 12. Karena paskibra ini kan dibentuk dari mulai kelas 11 ya sesungguhnya yang hari ini ada ini. Cuman hari ini nggak tahu anak saya terpilih kembali untuk ikut serta menjadi tim paskibra hari ini. Kemarin meminta segala bentuk peralatan dan selalu kami support untuk seluruh kegiatan keorganisasian di kampus ini. Termasuk hari ini paskibra yang memang mereka sudah atau dia cita-citakan dari awal gitu, ingin menjadi tim pengibar bendera tadi gitu. Oke. Apa harapan Bapak terhadap anak Bapak yang mungkin kelas 12 Pak ya? Ya. Sebentar lagi akan lulus dari kampus Al Zaitun ini. Ada harapan apa? Ya, jujur kami sebagai wali santri sangat berharap sekali para lulusan atau alumni daripada Mahat Al Zaitun ini menjadi generasi muda, generasi bangsa yang mampu membangun atau mengisi kemerdekaan Indonesia ini. Tidak terpengaruh dengan berita-berita yang saat ini muncul di media sosial dan lain sebagainya. Buat kami clear, jadi apa yang hari ini terjadi di media sosial hari ini merupakan satu hal yang sangat kontradiktif dengan apa yang kami rasakan sebagai wali santri mendidik hampir seluruh anak-anak saya. 6 orang belajar di sini tidak ada masalah sama sekali. Oke, terima kasih Pak Sarwoto atas kesediaan waktunya dan waktunya untuk wawancara. Demikianlah wawancara kami dengan salah satu wali santri peserta pengibar bendera pusaka di perayaan
17 Agustus 1945 di Mahat Al Zaitun. Ikuti terus kami DNTV Inspiratif Terpercaya. Makasih Pak. Sukses terus. Pak Srioto. Srioto. Usia berapa, Pak? Usia 49 Merdeka. Pemirsa DNTV, saat ini saya sedang bersama Ibu Eli Jayanti Libriana, SE, SPD, MN. dari mana? Dari Sidoarjo, Jawa Timur. Beliau ini salah satu wali santri yang anaknya hari ini bertugas sebagai paskibraka di peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Coba kita tanya kepada beliau bagaimana Ibu perasaannya ketika Ananda bertugas sebagai paskibraka dan sukses melaksanakan tugas ini. Kalau saya lebih ke arah sangat bangga sekali karena putri saya dari SD MI di sini. Jadi sampai sekarang SMA, MA kelas 11 ya. Jadi dengan mengibarkan bendera 3 stansa nggak mudah, harus tepat sampai di atas mengibarkan. Dan ini kalau saya mewakili waris santri ya, kalau mau meneteskan air mata kita persembahkan ke Syekh luar biasa Syekh. Ini hasil didikan Syekh. Termasuk kami wali santri sangat bangga sekali dan kami percayakan ke Syekh segera datang ke sini untuk menyaksikan tahun berikutnya. Dan saya bangga, anak saya meskipun nggak dihadiri Syekh berarti ini momen sejarah. Semoga Pak Jokowi mendengarkan hasil putra-putri kami ini yang luar biasa. Pak Jokowi berimbang dalam memutuskan dan kembalikan Syekh kami. Mantap. Ada harapan lain mungkin baik tadi untuk masyarakat yang hari ini melihat Al Zaitun dari sisi yang kurang baik dengan kenyataan yang hari ini bisa dikatakan outputnya semua sangat baik. Sebenarnya gini Pak, gak kenal maka tak sayang. Jadi kita tidak boleh untuk menyalahkan siapapun karena memang beliau mungkin cara pandangnya belum lengkap mengenal zaitun. Sama seperti kita melihat gajah. Kalau kita hanya lihat dari sisi satu sisi pun kita juga nggak menyalahkan. Tetapi kalau melihat gajah dari semua sisi, pastinya akan lebih bijak untuk menyikapi perbedaan. Silakan datang ke Zaitun, melihat anak kami, putri kami, semuanya apa yang sudah karya besar dipersembahkan Syekh Al Zaitun untuk bangsa Indonesia. Insya Allah semua akan berpikir untuk maju bersama-sama, membesarkan bangsa Indonesia. Dan dengan dinyanyikan Indonesia Raya 3 stansa ini sudah benar-benar kita meneteskan air mata. Kita harus mencintai tanah air kita, laut kita, tanah suci kita. Nah ini luar biasa Syekh untuk memahamkan ke kami semua. Gitu. Baik Ibu. Siap. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Semoga anaknya sukses dan terima kasih. bisa berjuang. Siap. Berikan yang terbaik untuk bangsa. Siap. Dan pesannya Syekh sangat dinantikan sama putra-putri terbaik ini. Oke, terima kasih. Semoga tersampaikan ya. Siap. Masyarakat dan seluruh pemangku pemimpin di bangsa-bangsa ini. Siap. Semoga semangat kemerdekaan ini mulai benar-benar terwujud di Indonesia. Siap, luar biasa. Terima kasih Bu. Demikianlah wawancara kami dengan salah satu wali santri dari Jawa Timur. Beliau begitu jauh menyekolahkan anaknya di Indramayu ini demi menjadikan anaknya sebagai seorang yang terbaik demi masa depan bangsa dan Indonesia ke depan. Ikuti terus DNTV Inspiratif Terpercaya. Oke. Sahabat DNTV, saya saat ini sedang bersama salah satu wali santri yang anaknya menjadi petugas paskibra di perayaan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 di Mahat Al Zaitun. Kita mencoba berbincang-bincang dengan beliau bagaimana perasaan dan kesannya. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Dengan Bapak siapa? Dengan Pak Kobul. Pak Kobul. Dari mana Pak asal? Dari Jakarta Selatan. Dari Jakarta Selatan. Oh, anak Bapak di sini yang jadi paskibra namanya siapa Pak? Artiska Bintang Ramadhani. Oh, kelas 11. Kelas 11. Nah, bagaimana perasaan Bapak ketika anak Bapak
melaksanakan tugas sebagai peserta Paskibra sukses dan aman? Silakan. Perasaan saya sangat luar biasa, bangga, bahagia, terharu. Karena saya juga tidak menyangka gitu loh, anak saya yang dulu pendiam anaknya tidak begitu semangat. Kebetulan kan anak saya ini masuk ke sini kan MTS. Untuk SD-nya itu di Jakarta. Di Jakarta. Ya, anaknya begitu pendiam dan tidak mau bergaul gitu. Tapi setelah ketika di sini masuk MTS kelas 7, udah mulai kelihatan anak saya itu berani untuk bergaul. Sampai saatnya ikut Paskibra, seleksi Paskibra, itu saya tadinya juga nggak menyangka, Pak. Bahkan nggak percaya mungkin. Tidak percaya sama sekali. Karena anak saya yang pendiam, pikiran saya kan waktu itu nggak mungkin lah. Iya. Ternyata ya ini sesuatu yang ditunjukkan oleh para ustadz-ustadzah di sini yang mendidik dia sehingga dia bisa seperti sampai saat ini. Sangat-sangat luar biasa. Oke. Terus Pak, bagaimana perasaan Bapak ketika tadi mengikuti upacara memperingati Hari Kemerdekaan di Republik Indonesia yang ke-78 ini? Karena saya melihat banyak yang terharu Pak ya ketika dinyanyikan lagu Indonesia 3 stansa. Nah, kalau perasaan Bapak gimana? Mungkin ada sesuatu yang berbeda atau seperti apa gitu? Sama Pak, saya terharu. Saya pun juga nangis tadi Pak. Nangis Pak ya? Nangis juga saya. Bahkan sampai nggak bisa berkata-kata. Oh gitu. Sampai untuk ngibarin bendera yang tadi, itu juga kita sampai gemetaran gitu loh. Seperti itu. Jadi hampir sama perasaan yang dirasakan oleh peserta pada waktu itu. Karena saya melihat ada beberapa, bahkan mungkin banyak dari peserta yang mencucurkan air mata ketika dinyanyikan lagu Indonesia Raya 3 stansa ya. Nah, oke. Terus selanjutnya Pak, apa harapan Bapak terhadap anak Bapak dengan Bapak menyekolahkan anak Bapak di pesantren Al Zaitun ini yang hari ini sedang banyak dibicarakan di media sosial tentang pendidikan Al Zaitun yang mungkin bisa dikatakan kurang baik? Ya, harapan saya untuk anak saya khususnya ya, terus umumnya untuk anak-anak yang bersekolah di sini, teruslah tetap belajar dengan semangat untuk mencapai apa yang dicita-citakan, yaitu membangun bangsa Indonesia agar kedepannya itu menjadi bangsa yang merdeka, roh pikir ilmu, sehingga menjadikan negara Indonesia ini menjadi negara yang maju, yang diakui oleh seluruh masyarakat Indonesia khususnya dan dunia. Seperti itu Pak. Oke. Terus ada harapan Bapak terhadap pemimpin bangsa atau masyarakat pada saat ini yang sedang melaksanakan hari kemerdekaannya yang ke-78 ini Pak? Ya, harapan saya untuk pemimpin bangsa Indonesia ini di hari kemerdekaan yang ke-78 ini semoga bisa menjadikan bangsa Indonesia ini semakin maju, dan juga para pimpinan-pimpinan negara ini bisa terbuka pikirannya sehingga bisa menjadikan negara Indonesia ini semakin besar. Amin. Oke, baik. Terima kasih Pak atas waktu dan kesempatannya untuk kita bisa berbincang. Demikianlah sahabat DNTV perbincangan kami dengan salah satu wali santri dari Jakarta Selatan. Beliau adalah wali santri salah satu peserta Paskibraka di peringatan ke-78 Indonesia Merdeka. Ikuti terus DNTV, inspiratif, terpercaya.
Oke Pak, terima kasih. Sukses. Sahabat NDP, saat ini saya sedang bersama salah satu alumni Mahat Al-Zaitun yang hari ini beliau sedang meneruskan pendidikan kuliah di Universitas Maritim Semarang. Ya, mari kita coba berbincang tentang bagaimana pengalamannya, karena beliau juga pernah menjadi Ketua Purna Paskibra di tahun 2020-2021. Siap. Oke Mas, kenalkan namanya siapa? Siap. Nama saya Abu Rizal Panji Gumilang. Abu Rizal Panji Gumilang. Siap. Semester berapa? Siap. Sekarang naik ke semester 3. Ngambil jurusan? Siap. Nautika, D3 Nautika. Oke. Apa pengalaman Mas Abu Rizal Panji Gumilang selama mengenyam pendidikan di Pondok Pesantren Mahat Al-Zaitun sampai dipilih menjadi ketua Paskibra pada tahun 2020-2021? Siap. Mohon izin menjawab. Ya. Pengalaman saya di sini kurang lebih saya mendapatkan hal yang tidak didapatkan di luar. Contohnya dalam hal kita bisa banyak interaksi dengan orang lain yang tidak misalnya beda dari kita, contohnya dari berbagai daerah di Indonesia. Terus jadi kita lebih banyak mengenal macam-macam budaya kita di Indonesia ini. Lalu tujuan saya juga sebelumnya, karena cita-cita saya ingin masuk di perkuliahan yang berbau semi militer yang serba kedisiplinan. Jadi saya benar-benar aktif ketika ada Paskibra. Saya langsung mencoba untuk terus terjun, lalu mencoba untuk lebih aktif, berani tampil di depan. Jadi ya alhamdulillah dengan hal-hal yang seperti itu saya bisa diangkat menjadi ketua Paskibra itu. Perasaannya seperti apa pada saat itu? Sebenarnya karena sebelumnya saya kan hanya pasukan biasa dan tidak ada jabatan spesial di Paskibra. Setelah itu ketika pemilihan ketua Purna itu saya kaget. Banyak dari teman-teman saya yang memilih saya untuk menjadi ketua. Dengan alasan mungkin karena penyampaian program-program saya ke depannya dahulu itu mungkin lebih memikat hati mereka. Jadi ya saya terpilih. Ada pesan nggak untuk calon-calon Paskibra yang mungkin nanti akan muncul di tahun-tahun sebelumnya? Siap. Untuk pesannya bagi saya lebih banyak aktif lagi. Soalnya di Paskibra ini penilaiannya banyak, nggak hanya dari satu bidang. Contohnya dari fisik, akademi, kedisiplinan, dan lain-lain. Jadi untuk kedepannya untuk adik-adik saya yang ingin masuk Paskibra, lebih perbanyak lagi kesiapan dalam hal apapun, agar karena Paskibra ini tuh menjadi satu tumpuan bagi saya. Jadi satu tumpuan agar kedepannya bisa lebih jauh lagi ke dunia, ya contohnya ke dunia yang semi militer begini. Ya. Ada rencana setelah lulus dari akademi mengabdi di Pondok Pesantren Al-Zaitun? Tentunya sebelum saya masuk ke sana juga saya sudah memikirkan bahwa Syekh Al-Zaitun saat ini sedang membuat program Blue Economy. Dan itu juga ada galangan kapal yang membuat saya tertarik terjun ke dunia pelayaran itu. Jadi saya berpikir bahwa setelah nanti saya lulus, saya mungkin bisa mengajar atau menjadi dosen di sini dengan pengalaman-pengalaman saya yang saya ambil dari luar, lalu saya aplikasikan di Al-Zaitun ini. Gitu. Jadi ada. Siap, ada. Oke. Saya melihat dari nama Panji Gumilang. Setidaknya ada kesan yang sangat mendalam sepertinya, yang tertanam dalam diri Mas Abu. Apa sih kesan apa yang bisa Mas Abu tangkap dari seorang sosok Syekh Panji Gumilang yang Mas Abu kenal? Siap, langsung jawab. Bagi saya Syekh Al-Zaitun ini seseorang yang emang beda dari pemimpin-pemimpin yang lain. Beliau nggak banyak bicara tapi banyak aksi. Jadi hal-hal yang sudah dibangun di Al-Zaitun ini adalah bukti bahwa omongan yang dilontarkan oleh Syekh ini
bukan hanya omongan biasa, semua serba diaplikasikan, dan itu yang membuat saya benar-benar terkesan dengan Syekh karena beliau lebih banyak bergerak tanpa menghiraukan omongan-omongan orang lain yang istilahnya menghujat Syekh atau bagaimana, karena memang perubahan itu diawali dari hujatan-hujatan orang. Ada pesan khusus mungkin dari Mas Abu terhadap orang-orang yang selama ini memperkusi saya di media sosial ataupun mungkin di ruangan publik? Ada pesan khusus? Untuk pesan saya lebih ke arah, jangan melihat ke arah katanya, tapi lihat faktanya. Jika kita hanya berkata katanya, mungkin itu mereka tidak ada bukti yang tepat. Contohnya banyak sekali berita-berita sekarang yang mempersekusi tadi, tapi tanpa adanya bukti. Jadi ketika kami yang di dalam gini mau membuka hal yang benar-benar nggak ada yang diomongan itu, jadi kayak seakan-akan mereka menganggap bahwa kita sedang berbohong atau sedang kayak itu settingan. Gitu. Padahal emang benar-benar tidak ada. Jadi hal-hal yang seperti itu sebenarnya hanya rekayasa dari orang-orang yang tidak suka dengan Al Zaitun. Dan karena sebenarnya baik-baik saja. Siap, baik-baik saja. Semua yang saya rasakan selama 6 tahun ini saya menjadi santri di sini, semua berjalan dengan baik dan saya mendapatkan banyak hal di sini. Contoh dari pengalaman, teman-teman saya juga banyak. Jadi kayak dari berbagai daerah juga lebih banyak mengenal. Jadi lebih mengenal sifat-sifat orang lain juga. Jadi bagaimana cara memimpin, manajemen waktu, manajemen tim. Gitu. Bahkan banyak hal yang beda yang bisa didapatkan di banyak. Oke. Terakhir Mas Abu, kan kuliah di Semarang dan teman-teman mungkin banyak bukan dari Al Zaitun. Setelah teman-teman tahu bahwa Mas Abu ini adalah lulusan dari Al Zaitun, apa komentar mereka? Komentar mereka mungkin pertama kali mereka langsung seperti nge-share link gitu. Link tentang berita-berita yang ya mungkin saya anggap itu lebih memojokkan Al Zaitun. Jadi tanggapan mereka di dunia nyata ketika saya di kampus itu lebih ke arah menghujat. Seperti kenapa begini. Lalu saya kan mungkin sebelum mereka seperti itu, jadi saya mencari jawaban dari Syekh Al Zaitun atau hal-hal yang istilahnya saya bisa menjawab. Nah, dari situ ketika saya itu, terus saya bilang kepada mereka, apakah selama ini perlakuan saya ada yang menyimpang? Mereka jawab tidak ada, dan akhirnya ya mereka tidak terlalu mempermasalahkan juga. Tapi ketika ada hal yang mereka ingin tanyakan, alhamdulillah saya bisa menjawab karena ya saya gitu selalu update tentang berita Al Zaitun ketika di luar. Jadi ketika ada berita baru, saya juga menyalakan notif tentang YouTube Al Zaitun official ini. Jadi ketika ada video baru saya selalu menonton dan saya mendengarkan runtutan Syekh dari awal sampai akhir, karena dari situ saya juga bisa mendapat banyak jawaban dan banyak ilmu juga. Jadi alhamdulillahnya teman-teman saya di sana juga mungkin beberapa ada yang kontra dan ada yang kaget juga. Terus mereka menanyakan apakah di Al Zaitun begini, saya langsung jawab tidak, dan saya mencoba menjelaskan semuanya apa maksud dari ini, apa dari itu. Jadi mereka menerima dan akhir-akhir ini juga alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Tapi ya mungkin ada beberapa yang mungkin bercanda konteksnya, jadi kayak belum menerima. Dan tapi selama ini aman-aman saja ya? Siap, aman-aman saja. Tidak merasa terganggu? Tidak merasa terganggu sedikit ya? Sedikit. Ya karena itu teman-teman yang mungkin karena terlalu agamis dan susah untuk menerima bukti perbedaan. Jadi ya emang perbedaan pendapat itu memang susah untuk diterima juga. Tapi tetap semangat ya. Siap, belajar, meraih cita-cita sehingga bisa mengabdikan diri selanjutnya di Mahat Al Zaitun. Siap. Amin. Siap. Terima kasih Mas Abu. Demikianlah pemirsa DNTV wawancara kami dengan salah satu alumni Mahat Al Zaitun yang hari ini sedang mengikuti pendidikan Universitas Maritim Amni Semarang. Kita doakan semoga cita-cita yang
diinginkannya bisa diwujudkan dan bisa melanjutkan bahkan tadi bercita-cita ingin mengabdikan diri ya kepada Mahat Al Zaitun dengan program DNTP inspiratif terpercaya. Terima kasih, semangat terus. Ya. Sahabat DNTP, demikianlah kunjungan kami di peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 di Pondok Pesantren Al Zaitun. Ikuti terus DNTP inspiratif terpercaya.